FA melakukan drawing Piala FA pada Selasa, 3 Desember 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Kompetisi mulai mengerucut, tim-tim Premier League pun berhadapan dengan lawan yang seharusnya lebih menyulitkan. Juara bertahan Manchester United akan menghadapi laga berat di putaran ketiga Piala FA, setelah undian mempertemukan mereka dengan Arsenal, pemegang rekor 14 gelar Piala FA. Pertandingan ini akan berlangsung di Emirates Stadium pada akhir pekan 11 Januari 2025. Sementara itu, pemuncak klasemen Premier League, Liverpool, akan menjamu Accrington Stanley dari League 2 di Anfield. Manchester City akan menghadapi Salford City, klub yang dimiliki oleh anggota Class of 92 di Etihad Stadium. Tamworth, salah satu dari 2 klub non-liga yang tersisa di kompetisi ini, mendapatkan hadiah besar setelah kemenangan dramatis melalui adu penalti atas Burton Albion. Mereka akan menjamu Tottenham Hotspur yang kini ditangani oleh Ange Postecoglou. Klub non-liga lainnya, Dagenham Red Brigade, akan bertandang ke markas Millwall, tim Championship yang dikenal tangguh di kandang. Chelsea, yang kini berada dalam masa transisi, akan menjamu Morecambe, tim peringkat terbawah League 2. Sementara itu, Newcastle United akan menghadapi Bromley, sesama tim League 2 di St James Park. Dengan masuknya 44 tim Premier League dan Championship ke kompetisi, putaran ketiga ini selalu menjadi ajang kejutan besar. Klub-klub dari kasta bawah dan non-liga akan mencoba memanfaatkan momen ini untuk menciptakan sejarah melawan tim-tim besar Inggris. Manchester United tengah berupaya keras untuk memperkuat masa depan Amad Diallo dengan perkembangan yang menggembirakan terkait perpanjangan kontraknya. Menurut pakar transfer, Fabrizio Romano, klub telah membuat kemajuan substansial dalam negosiasi dan bertujuan untuk mengamankan kesepakatan jangka panjang baru bagi Amad sebelum akhir tahun 2024. Di bawah Amorim, Amad telah dimanfaatkan sebagai bek sayap kanan, peran yang sebelumnya tidak ia kuasai. Ia telah memberikan 3 assist hanya dalam 2 pertandingan liga sejak Amorim mengambil alih, dan sang manajer sendiri memujinya karena peningkatan yang sangat besar sejak ia mengambil alih. Amorim juga melayangkan pujian kepada Ruud van Nistelrooy yang telah memoles Amad dan sangat berperan untuk kemajuan sang pemain selama ia menjadi interim manager di MU. Ruud van Nistelrooy terluka dan mengungkap obrolan 4 mata dengan Ruben Amorim. Ruud berharap untuk mendapatkan peran di MU setelah masa interimnya di klub, tetapi merasa terluka oleh keputusan Ruben Amorim untuk membiarkannya pergi. Sekarang, ia mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam karena tidak dipertahankan oleh klub. Saat ia melangkah ke peran barunya sebagai manajer Leicester City, ikon Belanda itu merenungkan kepergiannya dari Old Trafford, mengungkapkan harapan awalnya untuk tetap menjadi bagian dari tim di bawah bos baru Ruben Amorim. Van Nistelrooy mengakui telah berbicara dengan Ruben tentang hal itu, dan itu cukup adil. Ruud bersyukur atas percakapan itu. Amorim berbicara kepadanya secara personal ke personal, manajer ke manajer, dan itu sangat membantunya untuk terus maju, dan langsung memulai pembicaraan tentang kemungkinan-kemungkinan baru, yang disebutnya membangkitkan semangatnya. Pria berusia 48 tahun itu mengakui bahwa masa jabatannya yang singkat di Old Trafford secara signifikan meningkatkan prospek karirnya. Ruud menyimpulkan, yang terjadi setelah itu adalah banyaknya minat yang ada untuknya, dan pilihan-pilihan yang datang membuatnya tercengang. Mantan bintang Belanda itu berbicara tentang perhatian aneh yang diterimanya hanya dari 4 pertandingan. Berbeda ketika ia menjalani musim penuh dengan PSV, memenangkan piala dan Charity Shield berjalan baik dengan PSV muda. Dirinya telah melatih dengan tim nasional, namun tidak pernah mendapat reaksi seperti ini dari dunia sepak bola.
Itu memicu reaksi-reaksi ini, dan ia merasa senang dengan itu. Andreas Bjorkson ditunjuk sebagai pelatih bola mati United pada musim panas dan dipertahankan sebagai bagian dari staf pelatih Amorim, meskipun sebagian besar pelatih Erik ten Hag hengkang. Bjorkson ditunjuk oleh Jason Wilcock dan memiliki CV yang kuat, tetapi ia tidak lagi berdiri di pinggir lapangan untuk bola mati. Jadi apa perannya saat ini? Carlos Fernandes, yang merupakan tangan kanan Amorim, keluar untuk mengamati bola mati dan Bjorkson bahkan tidak keluar untuk berdiri di samping pria berusia 29 tahun itu. Akan menarik untuk mendengar bagaimana peran Bjorkson berubah setelah kedatangan Amorim karena saat ini belum jelas. Intensitas adalah kunci skema andalan Ruben Amorim. United mengawali pertandingan dengan baik melawan Everton, tampil cemerlang dan menciptakan peluang, tetapi tim tamu kemudian semakin percaya diri dan Amorim semakin frustrasi. Pelaih berusia 39 tahun itu tidak bisa tenang di pinggir lapangan dan mencapai titik didih setelah hanya 25 menit ketika ia berbalik dengan kesal ke bangku cadangan dan memerintahkan Garnacho dan Mason Mount untuk pemanasan. United baru saja kehilangan bola dengan mudah, dan Amorim bereaksi cepat dengan menyiapkan dua pemain pengganti dari bangku cadangan. Pemain cadangan United bernilai lebih dari 330 juta pound pada Minggu sore, dan ada banyak pilihan yang bisa dipilih. Yang berarti siapapun yang berkinerja buruk bisa ditarik keluar. Untungnya, United unggul 2 gol sebelum jeda, yang berarti tidak ada pergantian pemain di babak pertama. Tetapi Amorim menunjukkan sisi kejamnya dengan menyiapkan pemain pengganti. Dan ia adalah orang yang adil. Amorim berkata bayangkan bagaimana perasaan di ruang ganti saat semua pemain sudah bermain di 3 pertandingan pertama. Mereka pasti merasa bahwa mereka sangat penting bagi MU. Itulah pesan untuk semua orang, kita semua bersama. United telah membuat keputusan pertengahan musim ini untuk menaikkan harga tiket pertandingan menjadi 66 pound per pertandingan tanpa keringanan bagi anak-anak atau pensiunan. Ini memicu reaksi para penggemar yang lalu berkumpul di sekitar patung Trinity sebelum menghadapi Everton untuk memprotes kenaikan tersebut yang telah digambarkan sebagai tendangan di gigi. Kelompok penggemar The 1958 bertanggung jawab untuk mengorganisir protes tersebut, dan para penggemar Everton dengan damai bergabung untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga tiket. Para penggemar Manchester City dan Liverpool juga berkumpul sebelum pertandingan mereka di Anfield, dan penting agar pesan tersebut didengar. Sir Jim Ratcliffe telah melakukan banyak hal baik sejak menjadi salah satu pemilik United. Tetapi kesalahannya mulai bertambah dan ia harus mengubah keputusannya mengenai kenaikan harga setelah para penggemar mengungkapkan kemarahan mereka. Ada kata-kata umpatan yang ditujukan kepada Ratcliffe selama protes tersebut, dan ia menjadi sasaran seperti halnya keluarga Glazer yang menunjukkan bahwa masa bulan madunya di Manchester telah berakhir. Manchester United dikabarkan tengah menyiapkan tawaran senilai sekitar 35 juta euro untuk merekrut bintang Lecce, Patrick Dorgu, selama bursa transfer Januari. Ini bukan pertama kalinya United dikaitkan dengan Dorgu. Selain United, Tottenham Hotspur juga disebut-sebut sebagai pihak yang berminat terhadap pemain internasional Denmark tersebut. Mudah untuk melihat mengapa Dorgu memiliki pengagum di Inggris. Ia bergabung dengan Lecce dari Nordsjælland pada tahun 2022 dalam kesepakatan pinjaman awal sebelum menyelesaikan kepindahan permanen setahun kemudian setelah serangkaian penampilan yang mengesankan. Daya tarik utama Dorgu adalah keserbabisaannya. Selain bermain sebagai bek kiri, ia juga dapat ditempatkan di kedua sayap. Musim ini, pemain berusia 20 tahun tersebut terutama digunakan di posisi sayap kanan, di mana ia tampil gemilang.
Dorgu telah mencetak 3 gol dalam 12 penampilan Serie A yang telah ia buat musim ini, 1 gol lebih banyak dari yang ia cetak dalam 32 pertandingan selama musim 2022-23. United akan mengajukan tawaran untuk Dorgu pada bulan Januari. Menurut Fasano, jurnalis area Napoli, Amorim menyetujui usulan tim rekrutmen untuk memboyong Patrick Dorgu. Klub Inggris tersebut membutuhkan bek sayap kiri, dan pemain Denmark tersebut akan menjadi profil yang ideal. Tawaran yang masuk berkisar antara 30 juta euro plus bonus yang mudah dicapai, sudah ada di sesi bursa transfer ini. Bek sayap lain yang diperkirakan masuk radar United termasuk Alphonso Davies, Bayern Munich, Milos Kerkez, Bournemouth, Anthony Robinson, Fulham, dan Alvaro Fernandes Carreras, Benfica.